Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Ibu Erifa Syamsiatin, SPD MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah konsep dasar sains anak usia dini, dan teman-teman yang kami banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 17 izin memaparkan materi mengenai 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Oke, sebelum masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 17. Yang pertama yaitu ada Leoni Faradilah Junaresti dan juga Salsabila. Kemudian topik pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ialah definisi dari 3R, kemudian yang kedua contoh barang 3R, manfaat dari 3R, tempat menerapkan 3R, siapa yang dapat menerapkan 3R, kapan menerapkan 3R, dan yang terakhir adalah implementasi dari 3R dalam kegiatan sehari-hari. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Salsabila. Kepada Salsa, dipersilakan. Baik, terima kasih Leoni. Seperti yang kita ketahui, 3R ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan cara yang mudah dan murah. 3R ini adalah bentuk pengelolaan sampah, di mana 3R ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. 3R ini terdapat reduce, reuse, dan recycle, di mana reduce ini merupakan pengurangan. Pengurangan ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum atau sesudah sampah dihasilkan yang berguna untuk mengurangi atau mencegah adanya timbulan sampah. Nah, reuse di sini adalah penggunaan kembali dalam artian kita ini menggunakan kembali suatu barang atau produk tanpa melalui proses pengelolaan sampah dengan tujuan agar sampah tersebut ini tidak menjadi sampah yang baru. Nah, yang ini adalah daur ulang sampah, yang dimana kegiatan daur ulang sampah ini adalah kegiatan yang dikembangkan mengolah suatu barang atau bahan yang sudah tidak berguna atau tidak berpakai dan tidak ada manfaatnya, dan dengan tujuan barang ini menghasilkan barang lain atau produk lain yang lebih bermanfaat dan bahkan memiliki nilai jual. Jadi 3R ini adalah suatu kegiatan pengelolaan sampah yang berorientasi pada pencegahan dan meminimalisir sampah dengan dimanfaatkannya barang bekas yang masih dapat digunakan atau dengan cara sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat serta menerapkan pembuangan sampah yang ramah pada lingkungan. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu terdapat barang yang digunakan untuk 3R. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Salsa, kegiatan 3R ini merupakan kegiatan yang baik untuk diterapkan guna mencegah dan mengurangi adanya tumpukan sampah. Nah, dalam kegiatan ini juga terdapat beberapa contoh barang yang dapat digunakan untuk menerapkan 3R. Salah satunya, contohnya yang pertama yaitu terdapat pada kegiatan reduce. Pada tahap reduce ini merupakan kegiatan pengurangan dalam menggunakan barang yang sekali pakai. Contohnya, dapat menggunakan tote bag, botol minum, ataupun tempat bekal. Kemudian yang kedua pada tahap reuse, pada tahap ini merupakan penggunaan kembali atau memanfaatkan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Contohnya terdapat kaleng susu, botol sabun ataupun yang sejenisnya, dan besek bekas makanan. Kemudian di tahap terakhir yaitu recycle yang sudah dijelaskan oleh Salsa, yaitu recycle ini merupakan proses daur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Contohnya seperti botol plastik ataupun kemasan minuman dan sejenisnya.
Selanjutnya, ada manfaat yang dijelaskan oleh Salsa. Baik, di sini ada beberapa manfaat dari kegiatan 3R. Yang pertama ini mengurangi tumpukan sampah yang berserakan. Tentunya dalam pengelolaan sampah ini tujuan yang pertama itu untuk mengurangi tumpukan sampah yang berserakan agar lingkungan sekitar ini juga kurang sampahnya gitu, meminimalisir sampah. Terus yang kedua ini ada mencegah bencana alam yang disebabkan oleh sampah. Sampah ini juga bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir maupun tanah longsor. Oleh karena itu, kegiatan 3R ini dapat membantu untuk mencegah bencana alam tersebut. Nah, yang ketiga ini ada mencegah berbagai macam penyakit dan bahan kimia juga yang berbahaya. Karena 3R ini karena kegiatan 3R ini pengelolaan sampah yang tentunya untuk mengurangi penyakit baik penyakit kulit ataupun lainnya dan juga zat kimia yang berbahaya bagi manusia seperti manusia, tumbuhan maupun hewan. Nah, yang terakhir ini ada menciptakan lingkungan yang ramah, nyaman, sehat dan bersih. Tentunya masyarakat juga ingin mempunyai lingkungan yang ramah, nyaman, sehat dan bersih. Oleh karena itu, penerapan 3R ini sangat bagus diterapkan dan dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa di next? Selanjutnya, terdapat tempat untuk menerapkan 3R. Nah, dalam hal ini kegiatan 3R dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Pada lingkungan sekolah, pendidik dapat memberikan penjelasan serta contoh kegiatan yang dilakukan untuk menerapkan 3R, sehingga peserta didik itu akan menjadi paham apa manfaat yang didapat dari penerapan 3R ini. Nah, selain itu, penerapan 3R ini juga dapat diterapkan pada lingkungan rumah. Dapat disimpulkan bahwa penerapan 3R ini, yaitu reduce, reuse, recycle, itu dapat dinikmati manfaatnya. Contohnya pada lingkungan rumah. Tentunya kan semua warga ataupun keluarga akan merasa nyaman apabila di sekitarnya tidak terdapat sampah plastik ataupun sampah lainnya yang menumpuk. Begitupun dengan lingkungan sekolah, baik peserta didik maupun pengajar, tentu akan merasakan nyaman dalam kegiatan belajar mengajar apabila lingkungan sekolah itu bersih. Kemudian selanjutnya terdapat siapa yang harus menerapkan 3R. Seperti yang kita sudah ketahui dan sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya penerapan atau kegiatan 3R ini merupakan kegiatan untuk mengelola sampah dengan baik dan benar, agar tidak menimbulkan tumpukan sampah di lingkungan sekitar. Nah, untuk mempunyai lingkungan yang bersih, yang nyaman, dan yang sehat, maka penerapan ini baik dilakukan oleh semua orang dan tidak ada batasan umur untuk menerapkan kegiatan. Baik itu dari mulai kalangan anak-anak, remaja, ataupun dewasa, itu harus menerapkan kegiatan 3R dengan sebagaimana mestinya. Sebab penerapan ini tidak semata-mata hanya menguntungkan sebelah pihak saja, namun semua pihak akan mendapatkan keuntungannya masing-masing apabila melakukan kegiatan 3R. Kemudian terdapat kapan sebaiknya 3R diterapkan. Nah, dalam melaksanakan kegiatan 3R ini tidak terdapat waktu yang tepat atau sebaiknya untuk dilaksanakan. Namun, kegiatan ini dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kesadaran diri masing-masing individu. Nah, apabila seorang individu tidak mempunyai kesadaran diri untuk kegiatan tersebut, tentunya kan lingkungan akan menjadi kotor, terus jadinya nggak nyaman, nggak enak juga kan dipandangnya, terus juga bisa menyebabkan berbagai macam pencemaran. Oke. Selanjutnya dipersilakan pada Salsa. Baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, 3R ini sangat berguna dan bermanfaat banget ya bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita bisa mengimplementasikan 3R ini. Yang pertama ini ada mengimplementasikan 3R yang reduce. Di sini ada pengumpulan tugas melalui
tugas melalui software ini tujuannya yaitu untuk mengurangi penggunaan kertas. Nah, yang kedua ini membawa tas belanja atau kain agar bisa digunakan berkali-kali sehingga dapat mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, yang ketiga menggunakan sapu tangan atau lap tangan dibanding penggunaan tisu. Bisa. Nah, yang kedua ini pengimplementasian 3R reuse. Ya, reuse ini uh, seperti yang kita ketahui dia menggunakan kembali. Implementasi yang pertama ini bisa digunakan dengan menggunakan sisi kertas yang kosong untuk menulis atau mencatat dengan tujuan mengurangi atau menghemat penggunaan kertas. Yang kedua ini bisa juga menggunakan alat tulis atau tinta pulpen gel atau cartridge yang bisa diisi ulang, yang bisa direfill. Terus yang ketiga, penggunaan baju bekas yang sudah tidak layak pakai lagi bisa digunakan sebagai kain lap, keset maupun serbet. Bisa di next. Nah, di sini pengimplementasian 3R recycle dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan melalui mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos tanam. Terus yang kedua bisa melakukan pemilahan sampah kertas dan plastik, kemudian nyetornya ke pemulung atau bank sampah dengan tujuan agar sampah tersebut dapat dikelola dengan baik. Terus yang ketiga ini membuat kerajinan tangan dari bahan bekas atau dari sampah bekas, di mana sampah bekas ini bisa berupa botol atau kaleng atau kertas maupun kardus yang penggunaan kerajinan tangan ini dapat digunakan untuk menciptakan suatu barang yang baru dan memiliki nilai jual yang tinggi. Bisa di next. Nah, berikut referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan paper. Bisa nih, next. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami, kelompok 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.